Master, wow. Pak, senang sekali Pak. Iya. Orang-orang pada tanya saya, ini bener Pak Andri Wongso mau ngomong di live ini, gitu. Waduh, terus saya bilang, kenapa memangnya? Enggak, saya kalau ikut seminarnya Pak Andri Wongso bayar, katanya ini gratis. Waduh. Pak, Sama-sama. thank you Pak. Sama saya lihat mukanya, face-nya Pak Anton Teddy udah seger terus, nggak ada beban apapun. Ini udah minimal sudah one step ahead melewati ujian. Kemarin Iya. Dokter Po live juga, lalu dia bilang, Pak Anton, saya pertama kali ketemu Pak Anton, saya bilang muka Pak Anton seperti apa? Itu kan udah berapa tahun yang lalu ya Pak. Terus saya pikir, oh apa ya? Saya berusaha ingat, saya bilang, ingat wajah yang nggak punya utang. Wah, ketawa. Tapi Tanpa beban. betul, nggak ada beban. Utang ada Pak, utang ada. Tapi nggak ada beban, tenang, seneng gitu ya. Pak, apa kabar Pak? Iya, penuh syukur dan tetap luar biasa. Mantap, aduh, ini Pak sampai merinding nih Pak, sampai merinding. Bapak ngomong begitu sampai merinding saya ngedengarnya. Ini yang saya senang, bagaimana saya mengundang ngobrol-ngobrol gitu ya. Terima kasih banget, ini responnya luar biasa. Saya sudah 3 minggu, minggu pertama sehari 2 kali Pak, minggu kedua sehari 4 kali. Minggu ketiga ini kemarin 7 kali Pak, sehari 7 kali. Borong semua. Tujuannya cuma satu adalah membagikan spirit semangat. Kedua, aduh Pak, takut Pak nonton TV Pak, mati sekian, seakan-akan bilang kematian akan datang kepadamu gitu. Aduh, takut Pak. Nanti belum lagi ada di beberapa tempat bicaranya soal security, kriminal, ini itu, waduh. Cuma kemarin saya dengar Pak Jokowi ngomong, bulan Mei mudah-mudahan menjadi puncak, bulan Juni mudah-mudahan mereda, bulan Juli kita kembali ke kantor. Aduh, seneng gitu dengernya gitu Pak. Pak, saya kemarin kan kita baru nanya, Pak, mau kasih judul apa nih? Terus Bapak baru tadi pagi, saya baru tadi pagi karena kemarin kecapean Pak, 7 kali. Tapi seneng. Lalu Bapak bilang, win the test. Waduh, ini keren. Saya klik banget. Kita itu kan lagi diuji Pak. Diuji untuk apa? Untuk naik kelas. Diuji kalau kita mau naik kelas tidak ada ujian, ya nggak naik kelas. Bapak sekali mengatakan, kalau kita susah itu untuk naik kelas, betul. Dulu di sesi apa ya, saya masih ingat Bapak mengatakan kalau waktu ngelatih badminton itu Pak, sampai gimana susah sampai orang itu mungkin katanya pemainnya itu nangis-nangis. Bapak bilang, nggak apa-apa, nangis sekarang. Lebih baik nangis sekarang daripada nangis nanti karena kalah. Waduh, itu membakar gitu ya Pak. Pak, mau Pak, silakan Pak. Master Andri Wongso. Iya, selamat siang teman-teman semua. Sesuai dengan judul, win the test, menangkan ujian. Bagi saya, COVID-19 ini merupakan satu musibah. Musibah kemanusiaan bagi seluruh manusia, penghuni planet bumi ini. Jadi semua ini adalah dampak musibah bagi semua. Maka sebetulnya sebaiknya kita semua ini tidak ribut gara-gara, oh ini dari agama, dari negara, dari etnis, nggak ada. Ini musibah bagi seluruh manusia penghuni bumi ini. Tetapi, nah ini, musibah ini karena kenapa? Musibah sudah 2,6 juta ya manusia sudah kena infeksi corona.
lebih dari 185.000 yang meninggal. Sehingga musibah ini bagi saya punya nilai sebuah pendidikan atau ujian. Is an education. Musibah boleh datang, tapi ini ujian. Tapi ini satu pembelajaran, ini satu pendidikan. Kalau bagi kita yang sekarang kena corona, mentalnya beda mikirnya. Aduh, musibah, 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 dan terus nyalakan orang lain, nggak ketemu jawabannya. Jadi kita ini harusnya masuk dalam satu ICU. Kalau di rumah sakit itu ICU, intensive care unit. Jadi setiap manusia menghadapi satu titik namanya corona. Semua pada satu tujuan, satu titik, bersama-sama damai, kompak. Sehingga saya yakin kalau ini yang dilakukan, baik perorangan, baik organisasi, baik rumah sakit atau baik negara antar negara bisa tukar menukar informasi apa itu virus, dan yakin segera akan ditemukan vaksin untuk memenangkan peperangan ini. Maka ini bagi saya pribadi khususnya ini ujian yang membuat manusia ini harus tegak, harus optimis, harus sabar. Sabar dalam apa? Dalam menderita. Bayangkan, jika sekarang ini ada orang yang umurnya maksimal 120 tahun, anggap, belum pernah beliau mengalami kondisi kehidupan dunia itu seperti sekarang. Mengalami guncangan seluruh dunia seperti ini. Jadi kalau saya melihat ini, hal yang sangat wajar. Wajarnya bagaimana? Dari kecil sampai tua, perorangan pasti akan mengalami sakit. Orang mengalami guncangan, cobaan. Sebuah keluarga pasti juga akan mengalami satu guncangan. Sebuah negara juga akan mengalami satu ujian. Nah sekarang ini, dunia mengalami satu ujian yang sangat berat. Tetapi kalau kita sadar, di dalam proses hidup manusia di bumi ini, ada namanya ujian. Baik itu nggak ada corona atau tidak, ujian tetap ada. Umpama kita mau ekspansi produk baru, mau kenalkan produk baru, mau berjuang bisnis baru, itu banyak halangan sudah. Rintangan, ujian banyak sekali. Kembali ke kita, kuat nggak mentalnya? Kuat nggak ini ada pembelajaran? Siap nggak menghadapi kesulitan? Kalau kita siap menghadapi kesulitan, siap menghadapi halangan, siap belajar, one step ahead, baru bisa selangkah lebih maju bagi orang lain. Sehingga ujian ini akan memenangkan. Tapi kalau ujian kita nggak ngerti, hanya bikin, ya memang nasib saya seperti ini. Segala macam kondisi berat, perusahaan berat, karyawan berat, pemerintah berat, nyalakan kiri kanan. Wah, kalau dalam kondisi mental seperti itu, imutnya turun. Si nona corona akan datang. Lah ini cowok gua datang, masuk, corona datang, drop. Apalagi bagi kawan-kawan kita yang kepala 6 ke atas, rentan mentalnya. Karena pikir, aku udah tua, kondisi seperti ini, belum tentu balik kapan datangnya. Kita nggak tahu. Miss Corona datang nggak tahu, pulang juga nggak tahu. Ini hanya orang-orangnya apa? Orang-orang yang punya optimisme. Orang-orang yang siap belajar. Jadi, di dalam kehidupan ada corona atau tidak, kita adalah pejuang. Hidup adalah responsibility. Tanggung jawab kita untuk mengatasi. Maka, menurut hemat saya, sesuai dengan PSBB lanjutan 2 kali ya, sampai tanggal 22 Mei, ya apa? Pembelajaran dalam sepanjang hidup, paling 2-3 bulan, paling 4-5 bulan, dipotong itu. Tapi ini nilai 4 bulan ini, sekarang baru 40 hari. 2 bulan lagi, Mama, anggap aja, pembelajaran. Tahan. Sehingga kita bisa menggunakan kondisi waktu di rumah dengan sadar. Yang biasanya istri pergi, kita pergi, anak pergi, keluru, muter-muter. Bisa di rumah loh sekarang. 40 hari saya ini. Makan pagi, siang, malam, gabung, jadi itu ngobrol. Wah enak. Maka ujian ini ada beberapa poin, Pak Anton. Poin pertama ya, dengan kita sadar di rumah sebagai satu ujian, saya akan lebih secara spiritual, secara rohani, secara
agama mendekatkan diri kepada Tuhan. Punya kesempatan dengan baik dan diulang terus setiap hari pendekatan. Satu. Kedua, punya kesempatan berdekatan dengan anak-anak dan keluarga. Pagi, siang, sore, malam. Sampai kemarin saya beri karambol. Karambol itu. Khusus ngumpul 4 orang. Waduh, ini kan urusan 50 tahun yang lalu. Sekarang mendadak bisa beli. Pak, beli, ayo. Happy. Happy-nya itu alami. Yang dulu nggak ada. Nah, ini kan mendapatkan kembali cinta kasih, keharmonian yang kadang-kadang hilang. Belum tentu sebulan sekali ngumpul. Mau kita ngilang kemana-mana. Ini nggak bisa kemana-mana. Gabung. Ya, 2 poin. Ketiga, lebih mengenal diri sendiri. Malam udah tidur semua, saya diam di tempat meja di sini. Ini saya ini koleksi saya. 2000 buku Pak Anton. Mulai merewind, lihat judul-judulnya. Waduh, itu judul yang buku tahun 76 waktu saya mulai mesin-mesinnya dan bangkit. Wah, ada buku ini. Langsung panas itu. Ini kan kesempatan untuk memoles diri. Lalu kita menengok ke belakang, menepak ke depan, memandang ke depan. Wah, ini sorry saya sambung dulu baterai. Lalu melihat ke depan. Apa yang saya lakukan nanti? Setelah syukur 2 bulan lagi ini selesai, saya mau apa? Tetap di bidang yang saya tekuni atau satu ide-ide baru yang harus saya jalani. Sehingga satu tadi dengan Tuhan dekat, dengan keluarga dekat, dengan diri saya dekat, mulai setiap hari loh. Setiap hari mendekatkan diri kepada diri sini, merewind ke dalam, merenung, kontemplasi, dan mencari sesuatu. Nikmat. Keempat, ujian adalah kesempatan kita berbuat baik, berbagi kasih kepada sekeliling. Tuhan, keluarga, diri sendiri, dan orang lain. Saya bisa bayangkan, hari ini loh, saudara kita, puluhan juta menderita. Perusahaan yang besar memikirkan para karyawan mau merumahkan, tunggu, masih tahan, ada yang dikasih full, ada yang terpaksa potong 20%, potong 30%, terpaksa potong 5%, terpaksa dirumahkan, terpaksa dipecat. Lah karena dirinya, perusahaan juga nggak kuat. Karyawan juga sama, karyawan yang giat atau mandek. Saya punya SPD, toko di Gramedia, toko di Gunung Agung, tutup semua. Ratusan berhenti semua. Apa mau dipecati semua? Selama saya masih pikir, saya masih ada berbagi. Bagi aja. Nggak apa-apa. Biarpun dia nggak kerja, kita bagi. Sesuai dengan kondisi kita. Sampai kapan? Kan belum tahu. Nah, bertahan. Nah, kondisi seperti ini, belum lagi kawan-kawan kita yang kerja harian, terpaksa berhenti. Berhenti total. Itu puluhan juta. Syukur pemerintah Jokowi ini menyiapkan dana ratusan triliun untuk berbagi pada jutaan keluarga. Jadi dia bikin program keluarga apa itu harapan. Sehingga akan berbagi. Nah kita ada teman-teman saya, para pengusaha, ya perusahaan-perusahaan, para organisasi baik keagamaan, perorangan sudah membantu membuat sumbangan APD ke rumah sakit, ke sembako, dan saya pribadi juga sama telah melakukan 2 kali untuk berbagi kepada sekeliling kita, pembantu, saudara pembantu, teman-teman, ojol dan lain sebagainya, dan tukang sampah, ya sekeliling semua yang bisa kita share. Maka dengan kondisi seperti ini, kesempatan kita berpikir bahwa hidup bukan untuk kita. Semua itu cuma titipan. Selama kita bisa membantu orang lain, why not? Ini berbuat baik. Maka ada yang bilang, waduh luar biasa Pak. Enggak, ini biasa aja, mungkin punya lebih kok. Kondisi seperti sekarang ini, maka ditingkatkanlah solidaritas, kepedulian, kesetiakawanan sosial. Dan kalau semua sama-sama bertumbuh seperti ini, kesetiakawanan sosial, yang karyawan menyadari bahwa, aduh, aku terpaksa berhenti.
Aku terpaksa di rumah kan. Nggak apa-apa, sabar. Yang pengusaha tahan, masih berbagi. Lalu yang pemerintahannya begitu. Semua kompak berjalan, ICU, intensive care unit. Dunia juga sama, nggak ribut. Waduh, ini corona ini kalau nyawanya ada, lihat kita pun ternyuh dia. Nggak berani ganggu dia. Loh, bisa. Sekarang ini orang mafia yang mau ganggu. Orang ya, katakan orang yang nakal, mau ganggu kita. Begitu kita baik, nggak jadi ganggu. Bisa mati sendiri itu. Secara spiritual ya. Ya, apalagi kalau itu ujian dari Tuhan. Lebih-lebih, Tuhan lihat di atas, ini kok orang-orang kok baik banget dikasih ujian, kok masih melayani. Sering saya bayangkan, Pak Anton, seperti kita ini seorang ibu. Anak nakal. Kerjaannya main game, keluyuran sana-sini, ngamuk namanya. Nah, mulai hari ini, 1 minggu kamu tidak boleh main game. Mana? Apa itu? HP-mu? 1 minggu. Kamu belajar, nulis, laporkan ke mama. Isinya apa yang kamu pelajari? Baik, Ma. Anaknya nggak sedih, nggak ngamuk, nggak emosi, nggak mengeluh, nggak kasihan diri. Diam menjalankan tugas orang tua. Sehari. Mama nginceng dari belakang. Wih, rajin. 2 hari. 3 hari. Mamanya nangis. Waduh, anakku baik banget. Hari keempat, nak sini nak, kamu lulus ujian. Ini HP-mu kamu pakai lagi deh. Tapi hati-hati sesuai dengan waktu. Jangan sembarangan. Iya, Ma. Mamanya terenyuh. Apalagi kalau ini Tuhan yang nguji. Manusianya baik, nggak usah ribut. Tenang semuanya. Akan berjalan. Nah, dengan kondisi seperti itu, yakin saya, tidak lama lagi akan ditemukan vaksin yang bisa membebaskan, bisa memenangkan COVID, dan sekaligus umurnya COVID, mana tahu, dalam waktu lagi bisa kering dan mati, belum tentu. Ya, nah, saya optimis bahwa ini akan terjadi, bisa kering, ketemu vaksin bareng-bareng bersama. Nah, next setelah kita ujian selesai, 2-3 bulan selesai, waduh, powernya beda, spiritnya akan beda, melihat bisnis tambah cerah, dan saya bayangkan nanti akan hidup kembali. Mall-mall akan rame, bisnis akan rame, restoran akan rame, termasuk travel kita. Pak, saya mau ngadu ke Bapak. Sedih, Pak. Dari tanggal 25 Januari, charter flight saya yang terakhir. Iya. Februari masih ada, tapi charter flight tidak ada. 11 pesawat, Pak. 11 pesawat seminggu. Nggak ada Februari, karena di China-nya, semua ke China. China-nya lockdown. Masih ada yang ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke Eropa masih. Tapi begitu masuk ke Maret, setengah bulan, mandek, Pak. Sudah, mandek. April itu bukan 0, Pak. Minus, Pak. Waduh. Jadi pemasukan tidak ada, pengeluarannya ada. Iya, ujian. Mei juga sama, minus. Sama kayak kemarin, Pak, harga minyak crude oil bukannya kalau kita beli dikasih duit gitu ya. Tapi satu, saya tadi terharu Bapak mengatakan bahwa tahan. Saya juga mau tahan, Pak. Saya tahan, saya nggak ada PHK kepada staf. Bagaimana kita mau PHK, Pak? 90% staf saya 160 itu kerjanya 5 tahun ke atas, Pak. Ya. Sudah 5 tahun, bukannya baru kerja begitu, bukan. Dan kita turnovernya nggak tinggi gitu. Jadi dan kalau nanti sudah mulai Juni mulai recovery, Juli masuk, staf saya sudah siap. Staf saya semua sudah orang lama gitu kan, tinggal charge gitu kan. Iya. Lagi. Iya. Maka sikap kayak gini luar biasa, Pak Anton. Banyak teman-teman kita seperti itu. Syukur para karyawan ini bisa menyesuaikan kondisi, keadaan pikiran dan keadaan perusahaan, sehingga bisa ya saling sadar, saling toleransi. Ada juga perusahaan yang merasa perusahaan yang nggak bagus, ya sudah selesai. Nah, padahal selama ini juga ada karyawan yang membantu menciptakan dia kaya. Waktu seperti ini kesempatan sebetulnya. Perusahaan dan perusahaan beda. Saya punya perusahaan, tapi orangnya sama. Dan yang punya masih sebangku-bangkunya perusahaan, orang masih punya. Tapi kalau anak buah nggak kerja, itu 0.
Nah, maka ini butuh karyawan menerima kebijakan dari atas, dari perusahaan dengan bijak, atasan menjaga kondisi walaupun tidak sampai diputus total, tapi masih ada lah pembagian. Ini sudah bagus sekali kok. Dan ini namanya maka itu ujian. Tidak ada cara kecuali kita sabar, 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 tahan, tahan, tahan. Seperti saudara kita hari ini yang puasa. Puasa loh, kok bisa makan, beli makan, kok nggak makan? Bagi orang nggak ngerti, ngapain? Loh, bagi yang menjalankan, saudara kita menjalankan keagamaan, ini nilainya tinggi. Nilai spiritual, nilai rohani, dan nilai latihan fisik dan mental, itu kelas sekali. Mungkin hari pertama, kan saya juga pernah puasa untuk cara saya sendiri. Hari pagi awal-awal, berat. Siang, lebih berat. Sore tambah berat, nggak lama nikmat sehari, menang, ya toh, buka, besok, lusa, terus lama-lama nikmat, lama-lama mengerti. Ternyata ujian ini untuk menangkan mental, kesiapan fisik. Akhirnya 30 hari kemudian memenangkan sholat id, ya istilahnya fitrinya menang. Sama seperti kita hari ini di dalam sepanjang hidup kita ketemu corona begini ya, nggak apa-apa. Enjoy aja. Sering kali saya kasih contoh, Pak Anton, peselancar. Peselancar yang dihadapi bukan jalan mulus. Yang ada gelombang. Gelombang gelap, gelombang tinggi, gelombang rendah. Kenapa enjoy? Happy, ini ujian. Ujian untuk melatih diri sendiri. Waktu kena ombak pembelajaran pertama, jatuh. Dia nggak nangis, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, menguasai. Sepanjang hidupnya akhirnya menikmati, enjoy gelombang gede. Malah kalau gelombang kecil dia nggak mau, cari yang gelombang gede untuk enjoy. Sama. Seperti yang saya alami selama ini udah ketemu corona macam-macam. Cuman bentuknya kehidupan, kemiskinan, keterbatasan, kekurangan, kurang pengetahuan, kurang teman, kurang suka. Nggak apa-apa. Dengan proses belajar, tahan, tegar, tahan, tegar, berjuang, tahan, tegar, berjuang. Pas ada tempat satu, lompat. Kita telah memenangkan. Jadi ini bagi teman-teman mungkin hari ini, Anda mungkin ada yang berat banget. Ada yang miskin. Ada yang tertekan. Sabar. Tahan. Karena apapun yang terjadi hidup ini, bisa ketemu. Ketemu kondisi yang sama seperti ini. Cuman kita kuat nggak kuat. Kalau kita kuat, tahan, pasti akan beda. Daripada sekarang dibalik, frustasi, depresi, ngomel, kasihan diri, ngeluh, terus tiap hari. Nggak lama, cukup seminggu, Miss Corona akan datang. Iya. Usir dulu deh, sikat dulu. Andre. Iya. Ngalamin Krismon 9798. Ngalamin SARS 2003. Ini nggak ada ujiannya sesusah ini, Pak. Orang mengeluh itu sekarang itu Miss Coronanya itu bukannya apa ya, bukannya seksi gitu, Pak. Bukan kayak gitar begini, bukan, Pak. Monster, Pak, yang nggak pandang bulu. Saya punya temen sudah beberapa lewat gitu, Pak. Saya kaget kemarin kakak ipar saya punya istri, punya adik. Memang dia sudah sakit-sakitan, fisiknya memang lemah. Tapi saya pikir dia pasti kena corona karena dia punya masalah adalah paru-paru. Jadi umur kepala 6. Kepala 5, tapi sudah lemah. Memang udah di kemo, udah botak, udah paru-parunya memang lemah. Walaupun tidak sempat masuk rumah sakit, tapi saya setengah yakin karena keluarganya mengatakan jangan besuk, jangan lihat, dan kita prosesnya pemakamannya adalah pemakaman standar corona. Pak, tiap hari dengernya yang begitu. Kalau kita lihat flashback ke belakang, Krismon nggak seperti begini, Pak. SARS nggak seperti begini gitu. Piye, Pak? Apa ini? Maka saran saya
banyak juga teman-teman yang ngundang saya untuk bicara bangkit dan sukses. Nggak bisa sukses. Nanti dulu. Kita ngurusin nyawa dulu. Nyawa dulu, membantu dokter-dokter yang di depan tadi loh. Dokter, relawan, tim medis itu depan. Palang pintu paling depan. Bukan loh. Tidak hanya dokter, kita juga sama. Nah, kalau kita sering keluyuran, nggak pakai masker, merasa diri yang kuat, jualan terus sana kemari, tahu kena. Waktu pernah dibawa ke rumah sakit, itu siapa yang jaga? Ya dokter. Ngerepoti beliau, ngerepoti dokter, tim. Ya kalau pas dilihat pemerintah, kita sebagai korban. Ada yang teman kita di Singapura 2 miliar itu, 14 tadi kena 2 miliar. Duit siapa kalau orang nggak mampu? Maka di sini saya sarankan sih ya, tetap menjaga, ya istilahnya sesuai dengan pemerintah, at home, di rumah, ya tadi itu, belajar dulu, supaya kita betul-betul mempunyai mental yang sehat, fisik yang sehat, tidak mengganggu orang lain, sambil oret-oret, coret-coret tentang ide yang ada, bukan mau dijalankan langsung kita bangkit, nggak ada bangkit apa. Sekarang anggap aja kita punya ide roti yang paling enak di dunia, jualnya pakai apa, paling online-onlinean. Tapi tidak mungkin akan dobrak semua, produksinya nggak gampang. Maka sementara sambil berpikir visi di belakang kita, lebih penting menjaga diri waktu sementara ini loh, sebulan 2 bulan, untuk menjaga mental, fisik yang bagus. Nah syukur loh ya, saya telah menciptakan senam AWS3. Wih, itu cukup dilakukan 100 kali sampai 200 kali. Anda bagi yang belum lihat, buka YouTube, ketik aja AWS3 senam, akan keluar semua. Menjaga imunitas tubuh. Kalau imunnya bagus, terutama gandeng mental dan fisik bagus, kita bertahan, nggak apa-apa. Setelah tahan, ide-ide yang baru tadi kita jalani. Tapi harapan saya bagi teman-teman yang sudah punya perusahaan, jangan lari keluar dari situ. Jangan keluar dulu. Mama Pak Anton, Toto punya ide bikin masker. Wow, udah komplit. Selesai corona, mau bikin masker yang percuma. Mendingan ngurusi tetap aja travel. Cuman tahan dulu. Ya, tahan. Nah, kawan saya yang punya Lion Air juga sama. Mengalami guncangan. Ya nggak apa-apa. Sabar dulu. Tahan dulu. Tetap berpikir dalam naungan apapun yang bidang kita geluti. Plus poin ide-ide kecil. Yang bisa bersama-sama kerja dengan teman-teman, yang mengembangkan, ya bisa dikembangkan, masih oke. Nah, kalau kita mikir yang baru fresh, lalu bikin cari yang baru, nggak bisa. Sulit. Lebih baik konsentrasi pada bidang yang saya tekuni, plus ada ide-ide kecil yang memungkinkan saya nerobos. Kecuali yang saya pegang ini hancur. Kalau yang saya pegang hari ini tidak ada harapan, segera change bisnis, memungkinkan apa yang mana nih? Nah ini perlu bergaul, perlu sering dengar acara Pak Anton seperti ini, teman-teman yang lain, untuk refresh, lihat-lihat buku, fresh. Tapi kalau mentalnya nggak punya optimisme, tidak punya kaya mental, tidak positif, semua ide mati. Nggak akan ada ide. Yang ada nelongso, kecil, sempit, mati. Itu namanya nasib. Nah kalau kita nggak mau seperti itu, dengan doa yang luar biasa, dengan keyakinan, masih mampu kita bertahan sehat nomor 1. Setuju Pak Anton? Pak Tommy Wong, Pak. Iya. Minggu kedua dia telepon saya. Pak Anton, gimana bisnis? Saya bilang tiarap. Jadi ini masih bulan Februari, bulan Maret akhir. Saya bilang tiarap. Terus Tommy Wong bilang kita ngalor ngidul. Terus dia bilang, Pak, kita jualan cakwe tiaw aja yuk. Saya bilang, maksudnya Bapak bisa masak? Enggak. Pak Anton bisa masak nggak? Nggak bisa juga. Lalu gimana mau jadi cakwe tiaw gitu? Akhirnya saya bilang, udah saya seneng ngomong, saya memang suka seminar, suka presentasi ke daerah-daerah, kaki gatel, nggak bisa jalan, di rumah. Saya kalau di rumah biasanya saya dan istri saya itu dua-duanya kaki gatel, Pak. Jadi istri saya kemana, saya kemana. Kita itu bisa ketemunya bisa di luar negeri, bisa ketemu di Dubai gitu kan, pas papasan, ketemu di Singapura. Di rumah itu jarang. Sekarang Pak,
ketemu terus. Nengok kiri ada nenek gitu kan, Pak. Nenek, Pak. Makan sama nenek lagi nih. Ya, saya juga kakek sih gitu ya. Tapi ya, apa yang terjadi? Saya doa setiap malam, saya doa tiap pagi. Seumur-umur saya tidak pernah doa jam 4 pagi, Pak. 10 hari yang lalu istri saya bilang, Pi, orang mau puasa jam pagi-pagi, sahur segala macam, kita juga ikutan yuk. Pagi-pagi bangun, orang sahur kita doa. Saya bilang, awalnya kan berat sekali, Pak. Jam 4, Pak, lagi enak-enaknya, Pak. Tapi sekarang, senang, Pak. Begitu jam 4 kurang, badan kita sudah bangun, Pak. Badan sudah bangun. Nah, itu sudah mulai kebiasaan. Dan tadi yang Bapak bilang, keluarga tambah dekat. Saya bilang sama istri saya, Mi, jangan ribut ya, kita nggak boleh ribut. Kalau ribut, kita susah nih. Kalau biasa mungkin ribut, ya nggak apa-apa, saya besok ke Bandung gitu kan, ada tugas ke Bandung gitu kan. Dia mungkin mau tugas kemana gitu ya, ribut, enak aja begitu. Tapi sekarang kan nggak bisa, Pak, ketemu lagi. Istri saya melihat perhatian banget gitu ya, saya merasanya perhatian banget. Padahal kalau ditanya biasa-biasa aja mungkin. Tapi kan kita ada di rumah ya, Pak ya, di rumah. Jadi saya mulai merasa, kalau dia perhatian kepada saya biasanya nggak diperhatiin loh. Makan pagi sebodoh, makan siang sebodoh, makan malam sebodoh. Kenapa sebodoh? Nggak ada istri sayanya. Istri saya nggak di rumah, gimana mau bilang makan ke saya gitu kan. Sekarang kan ada. Waduh, saya rasanya seneng banget gitu ya. Aduh, seneng. Punya kesempatan ini untuk iya. Dan ada satu Pak Anto saya mau beritakan. Kan saya tadi itu maksudnya mari kita meningkatkan kesadaran tentang solidaritas ataupun kesetiakawan sosial. Jadi beberapa hari ini saya juga diundang dan saya pikir apa yang di luar supaya teman-teman juga ikut larut kalau memang mau. Jadi saya ini ada jual buku lama 20 Wisdom and Success. Ini harga di luar 60.000. Dalam pertemuan sekarang hanya 25.000. Plus belinya kemana, Pak? Ya nanti ini 25.000 yang dikirim ke saya 100% akan dikumpulkan. Saya mau beli bahan-bahan sembako, dibagi-bagi nanti minggu depan lagi sampai ke tempatnya hari Lebaran untuk bagi-bagi. Jadi kalau Anda membeli buku ini 25.000, berarti minimal dapat buku dan menyumbang saudara kita yang membutuhkan. Nilai ini sangat bagus. Kemarin ada satu orang loh beli 820 buku. Wakil saya telepon. Untuk apa beli? Bapak berbuat baik, saya juga berbuat baik. Saya bagi ke orang yang butuh supaya mental juga berubah. Oh sama. Maka ini berhappy berdana. Bagi-bagi kita dapat ilmu, ada CD-nya, dan Anda sudah minimal dalam hati, sudah memberikan satu sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Sehat mental, sehat pikiran, sehat rohani, bisa berbagi. Nah, siapa yang mau ini, saya catat ya, mungkin nomor teleponnya dicatat ya, hubungan ke tim AW 0877 1038 5500. 0877 1038 5500. Mungkin ada teman-teman tim kalau bisa bantu silakan ya, ketik ya. 0877 1038 5500. Anda bisa hubungi dan bisa, kalau bisa ya nggak usah beli satu lah, beli dua, beli tiga, cuma membantu aja. Ya, tidak usah minta kembali, tapi hukum Tuhan pasti apa yang Anda tanam pasti akan dikembalikan. Ya, buku ini. Luar biasa. Sudah ada 3.000-an.
Iya, Pak. Iya. Bapak Iya. kemarin jual buku ini juga atau gimana? Karena Wah. banyak sekali yang udah tanya, Pak Anton Oh, mau beli iya. bukunya Pak Andri. Saya Iya. bilang bukunya yang mana gitu ya. Bentar, saya cari dulu, Bapak ada bilang satu udah, buku nih. Ada satu lagi, bukunya ya, mana itu ya? Kok hilang ini? Bukunya yang kemana? stoknya banyak Pak. Mau belinya mau banyak nih Pak. Iya, kok Iya, hilang? iya, iya. Eh, Bukunya itu saya sebut aja dulu lah ya. Bukunya Ya, judulnya A Master Key System. Sebuah buku tentang pikiran. 24 24 pola pikir. Kok tadi di sini kok nggak ada gitu ya. Hmm. Ya, buku tentang 24 pikiran ditulis oleh Charles F. Haanel, sebuah penulis tahun 1912. Buku ditulis. Dan zaman segitu loh, 100 tahun loh, sudah mengubah. Minimal ada 3 kunci. 1 tentang idealisasi, 2 tentang visualisasi, 3 tentang materialisasi. Jadi manusia ini yang unggul, yang dipentingkan ada idealisasi. Pesawat terbang ditemukan, Thomas Alva Edison menemukan lampu, kita punya mimpi, bagaimana mengembangkan TS Travel yang dulu nol, nggak ada apa-apa, nyambungnya luar biasa. Ada ide A, B, C, D. Itu dari idealisasi. Dikembangkan lagi visualisasi, dibayangkan rasanya kayak ada benar itu, akan terjadi. Dan 3, materialisasi, terjadinya yang nyata. 24 dikupas, bagus banget. Bagus banget. Jadi waktu itu saya lihat di Guangzhou ya, waktu nemeni pemain apa Sudirman Cup, saya lihat iklannya gede banget itu. Telah ditulis 100 tahun lalu. Bill Gates mencuri baca waktu remaja. Begitu baca dia mimpi Bill Gates-nya akan bikin PC, personal computer. Dia bayangkan akan melanda seluruh dunia. Tenan bener melanda dunia, dan sampai sekarang dia masih sebagai orang terkaya di dunia. Maka Napoleon Hill, bapak motivator, dia niru buku itu, melihat buku itu termotivasi. Maka saya ambil, saya kasih tahu asisten saya, tolong hubungi Amerika. Dihubungi Amerika. Dalam 2 hari saya dapatkan license, boleh dicetak di Indonesia. Dan itu meledak, udah banyak sekali cetak buku. Cuman dalam kesempatan ini saya tawarkan juga siapa yang mau beli, hanya itu resmi penjualan ya. Yang ini Anda bagikan keluar. Harganya 120.000 yang itu ya. Jadi dengan memiliki buku itu yang mengembangkan 24 pola pikir, saya terpikir deh, pantesan kok Amerika sukses. Bicara penemuan Nobel tercanggih Amerika. Pesawat terbang, transportasi udara, laut, darat, Amerika. Obat-obatan Amerika, aktor, artis, olahragawan Amerika. Tahun 60 belum selesai, pesawat Apollo udah ke bulan. Kita sekarang masih makan kue bulan. Jaraknya jauh. Maka kita kejar, berarti ini pikiran ini sains, termasuk sains, sebetulnya ilmu pengetahuan tentang mind. Nah sama juga seperti hari ini. Kenapa kok bilang harus tahan ujian? Karena subconscious. Pikiran ini ciptaan Tuhan, luar biasa kekuatannya. Kalau kita dipakai hanya untuk frustrasi, depresi, cemas, takut, bimbang, ragu, iri, dengki, benci, teropos hidup kita. Tapi kalau kita tahan mental, ulet, nggak tapi jenuh, makan tidur, tidak hanya itu, kita makan tidur, mengembangkan rohani, mengembangkan kekeluargaan, mengembangkan diri sendiri, mau belajar, membagi ke orang lain. Ini mutunya bagus, di dalam diam tapi aktif, nggak gampang. Ini kesempatan. Maka dengan pengertian seperti itu, pikiran ini kita harus positif. Jangan sampai drop, apapun tahan uji. Saya bilang sama teman-teman yang badminton segala macam itu, kalau Anda tidak mampu melewati jenuh, bosan, dan menderita, jangan mikir jadi juara. Pasti, sama juga kita, pengusaha juga gitu ya. Kalau kita tidak mampu melewati jenuh, bosan, menderita, nggak kuat, tidak mungkin kita jadi pengusaha, akan hancur. Maka dengan kondisi seperti ini,
silakan nanti Anda bisa berkontribusi, berbuat kebaikan, membagi buku ya 25.000 plus ongkos kirim. Kalau yang tadi yang saya sebut Master Key System, buku satu kunci buka 24 pola pikir, Anda mumpung tenang gini beli buku, pelan-pelan bacanya. Saya yakin akan ada satu dobrakan, ya, dobrakan yang akan bisa membangkitkan. Seperti buku saya kemarin ketemu Possibility Thinking, buku tentang possible, buku lama-lama itu, udah burem-burem. Tapi itu dulu yang membangkitkan saya, bahwa dari pola pikir, hidup ini serba mungkin. Maka seirama dengan apa filosofinya saya bikin, success is my right. Sukses adalah hak saya, hak Anda. Apapun hari ini kita miskin, nggak apa-apa. Hari ini kita tertekan, nggak apa-apa. Tapi ingat, selama besok buka jendela masih ada sinar matahari, sukses besar menanti untuk kita raih. Jayo! Indonesia jayo, kita jayo. Ini Pak, terima kasih sekali nih Pak. Saya senang banget gitu ya. Satu, memang kangen, udah lama Pak nggak ketemu. Iya. Terus yang kedua adalah teman-teman itu perlu dikasih semangat Pak. Saya senang yang membuat saya bersemangat lalu bergairah gitu ya Pak ya. Bapak bisa bayangkan yang hadir sekarang itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar, ada yang dari NTT gitu ya. Kalau Jakarta udah banyak dah gitu ya. Ini luar biasa. Dari jauh-jauh yang kalau kita mau ketemu dengan mereka susah. Sekarang mereka bisa ketemu dengan kita, ketemu. Saya udah woro-woro dari minggu lalu. Saya sudah oke dengan Pak Andri Wongso. Nanya lagi Pak Andri Wongso yang motivator. Saya bilang mana ada namanya dua, cuma satu Pak Andri Wongso, nggak ada lagi gitu ya. Mereka apa namanya kaget gitu Pak, kaget masa sih Pak Andri Wongso masa mau muncul di Instagram gitu kan. Saya bilang ini lain, ini persahabatan, pertemanan. Kalau bukan pertemanan mana mau Pak, betul kan ya Pak ya? Iya, ya enggak juga. Tapi saya kan, Pak. Ya memang hidup ini kan berbagi. Dari lahir setelah sadar, tidak bisa manusia sukses gara-gara sendiri. Mungkin ide sendiri. Tapi waktu perjalanan berjuang, tidak mungkin. Membutuhkan orang lain seperti Pak Anton tadi bilang, anak buah di atas 5 tahun. Itu aset. Tanpa mereka nggak ada kita. Tanpa orang lain nggak ada kita. Tanpa customer nggak ada kita. Sehingga mungkin boleh ide saya, kekuatan motivasi saya. Saat kita berjuang, itu bersama-sama. Ya dong, menjalankan bersama-sama. Jadi, saya kira ini kesempatan kita untuk berbagi, bermanfaat bagi orang lain, dan buat diri kita sendiri. Jadi kita sama-sama meningkatkan. Nah ini nih, sorry, di bukunya ketemu nih. Ini. Master Key System. Tebal sekali bukunya. Ya. Saya udah punya Pak buku itu Pak. Itu buku luar biasa. Itu buku luar biasa Pak. Bahasanya simple, yang diajarkannya simple, tetapi kalau kita nggak praktekin, nggak jadi apa-apa. Kita harus praktekin. Apa sih? Kita ngelihat apa gitu ya. Satu hari istri saya sering kali tanya, Pi, dapat ide bikin TX Travel dari mana? Kalau ditanya-tanya mulainya dari mimpi, Pak. Mimpi, visualisasi, idealisasi. Iya, itu betul. Dan begitu saya baca ini, ini. Keren, Pak, keren. Itu perlu. Semua orang perlu, Pak. Apalagi sekarang lagi duduk di rumah, bisa bacanya berulang kali, Pak. Bulak-balik, nggak ngerti bulak-balik. Iya. Jadi memang itu apa? Detail kecil-kecil pertanyaan yang bagus banget sehingga cocok waktunya panjang. Biasa waktunya enggak kita mepet waktunya kerja. Ini sekarang banyak waktu. Apa bahasa Jawa itu menep itu. Pikiran budak tadi menep turun. Jadi jernih. Cepat sekali dapat ide itu enak. Tapi ini nanti jangan sekarang kerjain, percuma kondisi lagi gini. Sehat dulu. Tahan uji untuk sehat supaya next kita menerima
kondisi fight ke depan untuk meraih sukses lebih besar lagi. Gitu. Ada satu pembelajaran yang iya Pak, silakan. Ada satu pembelajaran yang saya dapatkan selama saya live ini. Sudah lebih hari ini adalah 47 narasumber yang saya ngobrol live seperti begini. Saya itu orang sampai bingung, Pak Anton, 47 selama 3 minggu. Saya bilang, iya, karena satu hari kemarin 7. Minggu kemarin itu satu harinya 6 gitu ya. Dia bilang, luar biasa. Ya. Ada satu yang menarik. Istri saya kan tanya, ya, namanya sekarang istri itu ada di sebelah terus gitu ya Pak ya. Iya. Sama, saya juga sebelah terus ini. Dia tanya, apa sih hasilnya dari ngomong-ngomong dengan telepon, ngomong sendirian begini gitu ya. Terus saya bilang, saya ini kalau ditanya nggak ada sesuatu yang secara finansial dapat, nggak ada. Pagi ini saya ini seragam TX Travel Pak. Kalau Bapak lihat memang nggak ketahuan gitu ya ini seragam. Tapi staff saya bisa lihat saya ini pakai seragam kantor, istri saya lihat pakai seragam kantor. Lalu istri saya tanya, ngapain sih seragam? Tadi pagi-pagi anak saya video call bilang, papi mau kemana gitu ya? Saya bilang nggak kemana-mana, saya mau di depan live story dan saya mendapatkan bahagia. Lalu mereka tanya, apa sih untungnya? Saya bilang, yang orang akan lihat ada 40 kali kalau sekali, kalau ini luar biasa Pak, rekor Pak. Tadi 100, 200 begitu ya, ini rekor yang melihat itu banyak sekali. Iya, ya karena master lah. Nah, luar biasa. Nah, Bapak bisa bayangkan, setiap kali orang dengar TX Travel, sekarang nggak bisa jualan. Nggak ada jualan. Saya nggak bisa nawarin apa-apa, ke Hainan nggak bisa nawarin, gitu ya, nggak bisa. Tetapi kan orang ingat, Anton Teddy, TX Travel, TX Travel gitu kan. Pasti. Bayangkan Pak, kalau sehari 7, saya udah 47 sampai hari ini 47. 47 siapa aja mungkin udah nggak inget Pak. Yang mereka inget apa? Wah, saya nonton acaranya Pak Anton Teddy, TX Travel. Wah, ini. Saya belajar dari buku itu Pak. Buku itu mengatakan ulang. Apa yang dipikirkan visualisasi, ulang. Nah, itu. Bagus, luar biasa. Nanti hari tentu mana tahu 47 pembicara tadi kan punya perusahaan juga. Nah, pas acara-acara next year bisa juga semua kita bareng-bareng ke Hainan. Yang memungkinkan semua. Ya. Hainannya udah oke, Pak. Ada dari pertanyaan dari teman-teman. Ini kebanyakan semua cuma Pak beli. Ya, beli. Ini saya rasa udah 100-an ada nih, Pak. Iya. Tanyanya lagi. Iya. Nanyanya live streaming kapan lagi? Enggak ada lagi sama Pak Andre Wongso sekali aja. Bagi-bagi ya, Pak ya. Iya. Ini pengen terus-terusan, Pak. Iya. Enggak ada pertanyaan, Pak. Udah baca di buku aja, Pak. Seru. Pak, ini 5 menit lagi timer dari Instagram. Biasa ya Pak ya, akan 60 menit itu mati. Wejangan final, Pak. Silakan, Pak. Iya. Baik. Jadi dalam kondisi saya ulang kembali, COVID-19 adalah musibah kemanusiaan bagi manusia penghuni dunia ini. Maka kita harus singkirkan, ini bukan masalah agama, bukan masalah etnis, bukan masalah negara, tapi masalah manusia di dunia. Maka dengan sebaik mungkin kita sadar, sesadar-sadarnya, ini tanggung jawab bersama. Kita bertanggung jawab, Anda bertanggung jawab diri Anda, dan sesuai karena kita tinggal di Indonesia, kita patuh terhadap pemerintah. Ikuti PSBB, semaksimal mungkin at home, sekali lagi at home, di rumah. Dan kualitas di rumah ditingkatkan dengan pendekatan tadi kepada spiritual, rohani, agama, dan terutama kepada Tuhan.
mendekatkan diri pada keluarga, dibina, kesempatan membina lebih baru, lebih segar, lebih sehat, lebih fresh. Ketiga, tadi untuk dirinya sendiri. Keempat, meningkatkan kualitas kesetiakawanan sosial. Berusaha berbuat kebaikan, berusaha berbagi kebaikan. Kalau nggak biasa, paksakan. Paksa berbuat kebaikan. Dimana kalau Anda tidak bisa mengumpulkan gitu banyak, nyumbang aja. 10.000, 20.000, kayak buku ini, Anda cuma 25.000, udah bisa membantu. Sehingga dalam kondisi seperti ini, tetap menghadapi kondisi yang bosan, yang jenuh, tetap tahan, tetap belajar, tetap tahan, tetap belajar. Meningkatkan mental, ini ujian. Ini ujian, ini ujian. Nah, saya yakin dengan doa seluruh anak bangsa, dengan yang tulus, akan goyah. Tuhan pun akan terenyuh. Sehingga yakin saya, sangat yakin, segera akan ditemukan vaksin untuk COVID-19, dan yakin segera penyakit ini akan tercabut. Sehingga saat itu kita akan bersyukuria, melewati jenjang latihan segitu besar, bisa ujian lewat, akan hidup lebih penuh gairah, penuh syukur, dan lebih sukses luar biasa. Dan khusus hari ini, saya juga berdoa untuk TX Travel. Akan tetap langgeng, dan saya akan tetap menjadi pelanggan TX Travel luar biasa. Ciayu Indonesia, sukses buat Bapak, salam buat Ibu dan anak-anak Pak. Ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya teman-teman, terima kasih, bye-bye Pak.